Itu sebabnya kenapa di dalam khutbah Jumat itu nggak boleh tuh nyinggung-nyinggung masalah fikih, apalagi bahas masalah halal haram yang berkaitan dengan fikih, itu nggak bisa. Jadi ada adab-adab dalam khutbah Jumat yang nggak boleh. Terus masalah politik praktis itu nggak boleh di atas mimbar. Nggak boleh. Makanya di dalam menyampaikan sesuatu kita harus bisa juga menyesuaikan. Contoh kayak saya sekarang menyampaikan secara global, bukan tepatnya kalau saya di sini menyampaikan ilmu nahwu terlalu dalam, huruf apa, huruf apa, jumlah tadi, khobar itu nggak penting, karena memang bukan adanya gitu loh. Yang penting adalah ayat ini bisa dipahami secara global atau enggak. Kalau bicara masalah terperinci nanti bicara lagi. Ya, nanti ada tafsir. Setelah tafsir ada lagi lebih dalam, ada takwil namanya. Itu lebih dalam lagi. Nah, makanya lihat kapasitas. Karena apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada golongan orang yang belum nyampe kapasitasnya, yang ada adalah fitnah. Ini hati-hati. Kemudian sekali berkata, berbicaralah kepada orang-orang lain sesuai dengan jangkauan pengetahuan mereka. Maka maukah kamu bila Allah dan Rasul didustakan? Karena gini, ada orang-orang yang belum nyampe, ya belum nyampe apanya namanya, pengetahuannya, syariatnya, gimana terus nyampe. Jangan sampaikan dalil-dalil yang sekiranya akan menyesatkan. Contoh begini, ada yang Allah Subhanahu wa taala berbilang di surah Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Inilah ayat Tuhan yang akhirnya dijadikan dalil buat Ibnu Musa membunuh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang hafal Quran, bukan preman, bukan pembunuh bayaran, bukan juga orang kafir yang bunuh Sayyidina Ali. Yang bunuh Sayyidina Ali itu orang Islam, bahkan dia hafiz Quran, hafal Quran. Namun karena penyampaian pemahaman yang salah, akhirnya inilah yang terjadi. Memang Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum atas hukum Allah, maka dia orang kafir. Maka dia orang kafir. Orang-orang Khawarij cuma ada dua, hitam dan putih. Kalau enggak mukmin, kafir. Kalau enggak kafir, mukmin, itu saja. Nah, sementara Sayyidina Ali untuk menghormati Abu Sufyan ketika terjadi tahkim, beliau tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin. Sebagaimana yang telah Rasulullah lakukan ketika piagam Madinah, Rasul tidak menggunakan kata Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Ini dalam rangka politik. Nah, sama Sayyidina Ali ketika terjadi tahkim, gencatan senjata pada Abu Sufyan, dalam perjanjian itu Sayyidina Ali tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin. Nah, kata orang-orang Khawarij, kalau Ali bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Berarti dia Amirul Kafirin. Amirul Kafirin itu wajib dibunuh, maka dibunuh Ali dengan menggunakan ayat Quran. Kenapa? Pemahaman yang salah. Jadi fitnah. Masih banyak contoh-contoh lain. Ya, aku zaman sekarang nih, zaman medsos kan, netizen tahu sendiri. Ngajinya kagak, kalau debat paling galak, giliran ngaji kagak mau. Debat paling galak, kalau baca Quran beratap leher. Zaman sekarang zaman fitnah. Nah, dari peringatan itu, dari nasihat itu, dari ajaran itu, kata Allah, saya mayyasha. Nanti tuh setelah dikasih nasihat, dikasih kajian, dikasih pemahamannya, ada dua orang nih, ada dua jenis nanti. Ada yang yasha, ada yang takut, ya, supaya timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan saya dakar mayasha itu yaitu
yang mau menerima sebagai pelajaran dari apa yang engkau sampaikan ya Muhammad adalah orang-orang yang hatinya takut kepada Allah dan meyakini bahwa dia pasti akan menghadap dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kata Allah, udah tugas ente cuma nyampein aja, kata Allah gitu kepada Muhammad. Ingetin aja, sampein aja, gitu kan? Setelah disampaikan nanti ada yang takut, ada yang tidak. Ciri-ciri orang yang memiliki ketakwaan, memiliki keimanan dan Allah pengen dia jadi orang baik, ketika dapat nasihat-nasihat, dapat kajian-kajian, ada timbul rasa takutnya ada rasa takut kepada Allah. Tapi nanti kebalikannya ada tuh, ya. Wasayujan nabwal asqa, dan orang-orang yang celaka dan menjauhinya. Jadi kalau orang-orang yang Allah pengen dia menjadi baik, maka Allah akan kasih dia keinginan untuk memahami agamanya dan mudah untuk memahami agamanya. Mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen seseorang itu baik, maka Allah kasih dia kemudahan untuk paham pada agamanya. Entah mudah datang, entah mudah memahami, entah lagi sekrot atau algoritma masuk tuh kajian-kajian itu. Itu ciri-ciri orang yang Allah pengen baik. Tapi kalau Allah nggak pengen orang itu baik, Allah nggak pengen, maka Allah akan jauh itu. Sama kajian malas, sama konten-konten agama, makanya bawahnya dan sama orang-orang yang soleh juga pengennya nggak mau lihat. Ini ciri-ciri, ya. Jadi nggak usah kaget, Pak. Kalau ada orang yang kesal sama kita, nggak usah kaget. Emang ada di Quran. Ada di Quran 3 orang kita. Lalu musola karena siapa? Kalau musolanya karena Bayu, musolanya karena Nuri, musolanya karena Fitra, itu bakal mati semua. Dia mau jadi DKM kagak tergantung kita. Kalau kita masih lihat orang, ya sudah. Kita akan lihat apapun perbuatan kita berdasarkan orang. Tapi kalau kita karena Allah, siapapun DKM-nya, siapapun ustaznya, siapapun gurunya, waktu yang musola aja. Waktu yang ngaji ya ngaji. Waktu baca Quran baca Quran. Itu. Alladzi yaslana kubra. Nah, orang-orang yang Allah jauhkan dari kebenaran, Allah jauhkan dari peringatan-peringatan itu apa? Alladzi yaslana kubra, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang berkobar-kobar, api yang menyala besar. Jadi sebenarnya dengan dia menjauhi nasihat-nasihat, ya, peringatan-peringatan dari Allah, maka sebenarnya dia sedang menuju ke neraka. Saya sudah katakan tadi hidayah ada dua, ada kauniyah, ada syar'iyah. Kalau kauniyah itu hidayah yang Allah berikan memang berdasarkan alam. Contoh apa? Pemikiran, akal, otak, itu hidayah. Makanya insting manusia sama hewan sama. Anak bayi ketika dia kecil haus, nggak perlu dia minta teriak haus. Instingnya langsung apa? Menangis. Ketika ibunya menyodorkan susu, nggak pakai stop, itu dengan sendirinya Pak. Itu insting. Bebek pun sama, ketika dia netes, dia air dengan instingnya dia harus berenang. Itu memang petunjuk Allah. Nah, ada yang namanya syariah. Apa syariah itu? Hidayah syariah Al-Quran, ya kan? Cuma kadang-kadang kan manusia itu malas baca Quran, entah apa sih dan sebagainya. Maka Allah kirimlah prototipenya Al-Quran siapa? Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, syarat harus ada, dia harus diwariskan. Maka estafet Rasulullah itu adalah kepada para ulama yang mewarisi tugas Rasulullah dan ilmu Rasulullah. Maka disebutnya al-ulama warasatul
Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau zaman dulu orang ada masalah, zaman sahabat ada masalah, maka sahabat datang menemui Rasulullah memberikan jawaban. Nah kalau zaman sekarang ketika kita ada masalah, Rasulullah nggak ada. Siapa yang kita temui? Ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ulama. Kita nggak bahas lebih jauh Rasulullah. Pokoknya semua orang-orang yang Allah titipkan ilmu Rasulullah itulah orang-orang yang Allah pilih untuk dapat meneruskan tugas-tugas